Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan semoga sukses selalu buat kalian semua. Tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone di kelas entry level dari Realme, yaitu Realme C25. Apakah layak untuk dijadikan daily driver bagi kantong pas-pasan? Langsung aja kita unboxing dan periksa spesifikasi yang di bawah. Check it out! Oke, seperti biasa saya sinari box ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Kemudian tidak lupa kita buka segel plastik yang masih menempel pada box ini. Kemudian kita buka boxnya yang sudah terlebih dahulu saya buka segelnya. Di dalam paket penjualan ini di partisi awal hanya terdapat satu buah buku petunjuk, kartu garansi, dan satu buah SIM ejector. Kemudian kita langsung bisa bertemu dengan perangkat C25Y-nya yang masih terbungkus plastik. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk micro USB. Kemudian yang terakhir adalah kita membuka pembungkus plastik yang masih menyelimuti smartphone. Seperti ini bentuk dari smartphone C25Y dari Realme. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita bahas tentang bodi dimensi serta desain dari smartphone Realme C25Y ini. Perangkat ini terasa kesat dan tidak licin saat dipegang. Materialnya sebenarnya terbuat dari plastik polikarbonat, tapi bisa disembunyikan dengan desain yang premium. Perangkat ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164,5 x 76 x 9,1 mm. Kemudian bobotnya sebesar 200 gram. Lalu pertanyaan mengatakan bagaimana dengan kualitas bodi smartphone? Dan jawabannya adalah kualitas bodi smartphone ini telah mengantongi sertifikasi keandalan tinggi TÜV Rheinhold melewati 10 skenario tes penggunaan harian. Kemudian kita beralih ke bagian layar. Pada desain layarnya mengadopsi layar penuh mini drop berukuran 6,5 inch. Dengan begitu Realme C25Y menghadirkan bidang pandang yang lebih besar. Kemudian areanya bisa menampilkan lebih banyak informasi sambil memberikan pengalaman bermain game, audio, dan video yang luar biasa. Namun sangat disayangkan untuk kualitas layarnya sendiri masih beresolusi HD+. Walaupun di layarnya masih ada poni, pihak Realme tetap bisa menghadirkan bidang pandang yang luas, di mana rasio layar ke bodi mencapai 88,7%. Lalu bagaimana dengan kualitas layarnya? Untuk kualitas layarnya jangan diragukan lagi. Saat saya menguji menonton streaming kualitas HD, gambar yang tersaji tetap nampak apik, bidang pandang yang luas juga membuat mata tetap nyaman menatap layar Realme C25Y ini dalam waktu yang lama. Oke, kita lanjutkan dengan membahas tentang spesifikasi performa dari Realme C25Y ini. Perangkat ini dimotori oleh prosesor octa-core yang diklaim mumpuni di kelas harganya, yaitu Unisoc T610. Kemudian secara teknis chipset ini sudah melalui fabrikasi 12 nanometer, memboyong platform seluler 4G dengan desain arsitektur ARM dinamik. Kemudian menggunakan mesin gambar Vivimagic Solution generasi kelima yang dikembangkan sendiri. Kemudian kinerjanya mengandalkan CPU yang terdiri dari 2 core A75 bare clock speed 1,8 GHz dan 6 core A55 1,8 GHz. Ternyata performa multicore-nya cukup mumpuni, 25% lebih baik dari MediaTek P35.
Untuk pengolahan grafisnya, chipset ini mengadopsi GPU ARM Mali G52 3EE 2 core. Realme C25Y ini telah mendukung rentan frekuensi yang lebih luas, mendukung frekuensi DDR hingga 1600 MHz, mengandalkan RAM 4GB dan internal memori 64 GB. Kemudian untuk memorinya sendiri bisa diperluas via microSD hingga 256 GB. Untuk aktivitas mainstream sehari-hari seperti sosmed, nonton film, mendengar musik, dan sebagainya relatif aman. Game level menengah masih lancar dimainkan dengan settingan medium. Untuk pengujian performa menggunakan metode sintetis aplikasi benchmark AnTuTu didapati skor 160 ribuan. Oke, kita lanjutkan uji performanya untuk memainkan game di smartphone ini. Sebelum saya memainkan game, saya ukur terlebih dahulu untuk suhunya. Didapati suhu sebesar 31 derajat Celcius. Oke, mengawali uji performa bermain game, saya awali dengan bermain game Mobile Legends di smartphone ini. Oke, saya langsung tancap gas menggunakan settingan grafik ultra. Menggunakan settingan grafik ultra, ternyata C25Y ini mampu menjalankan game Mobile Legends Bang Bang dengan baik. Walaupun pada grafik permainan ini saya menggunakan settingan grafik yang terbaik yaitu ultra, untuk kualitas permainannya sendiri tetap terjaga. Saya tidak menemukan adanya lag atau frame drop yang berarti. Kemudian untuk suhunya sendiri, dalam memainkan game Mobile Legends Bang Bang pada perangkat ini belum menimbulkan hawa panas atau kenaikan suhu dari perangkat ini. Oke, untuk memainkan game-game medium atau game-game ringan, C25Y ini mampu menjalankannya dengan baik, lancar tanpa adanya hambatan atau kendala sama sekali. Kemudian kita beralih memainkan game berat seperti PUBG Mobile di smartphone C25Y ini. Walaupun smartphone ini berada di kelas entry level, untuk performanya sendiri saya sangat puas, apalagi memainkan game PUBG Mobile. Memainkan game ini di smartphone C25Y ini tentu saja menggunakan settingan medium atau standar bawaan smartphone. Dalam settingan standar yang dikenal cukup menguras performa, manuver HP ini tetap memuaskan. Memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, saya sama sekali belum menemukan adanya kendala yang berarti seperti adanya lag atau frame yang terasa drop. Dan di rentang waktu 60 menit itu juga untuk suhu bodi perangkat masih tetap terjaga, tidak menimbulkan hawa hangat. Jadi menurut saya untuk kualitas performanya secara umum seri C25Y ini tidak mengecewakan untuk saling ngebut dengan kompetitor di level yang sama. Kemudian setelah 60 menit saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone C25Y ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya. Didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Keren ya, untuk suhunya masih tetap terjaga walaupun memainkan game berat. Beralih kita ke bagian speaker. Untuk audio atau speakernya telah memiliki teknologi loudspeaker, menghasilkan suara yang nyaring keras namun tidak cempreng. Dan berikut adalah contoh keluaran audio yang dikeluarkan dari speaker C25Y ini. I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game.
Perangkat ini adalah model pertama dari seri C yang dilengkapi dengan kamera 50 megapiksel. Dan alhasil bisa memproduksi foto piksel besar hingga 8160 dikali 6144 piksel, menampilkan lebih banyak detail. Di bagian kamera utamanya yang memiliki besaran sensor 50 megapiksel telah memiliki dukungan FPV 77 derajat. Kemudian ada sensor kamera 2 megapiksel untuk black and white dan 2 megapiksel lagi untuk makro. Kemudian kita beralih ke kamera selfie-nya, memiliki besaran sensor 8 megapiksel yang berbasis Sony IMX355 dengan bukaan 2.0. Dan pada kamera selfie ini telah mendukung AI Beauty Function, mode HDR, mode potret, dan sebagainya. Hasil fotonya bagus dan juga disuplai dengan kemampuan rekam hingga resolusi 720x30 fps. Untuk ukuran smartphone di entry level, jepretan kamera 50 megapiksel tentu saja cukup eksposional, kaya detail dan tajam. Kita juga bisa melakukan zoom hingga 4 kali dan rekaman video hingga 1080 pixel per 30 fps. Bagi saya untuk hasil jepretan fotonya terbilang bagus, namun terbalik dengan videonya, masih nampak banyak terjadi noise. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera C25Y ini. Halo guys, seperti ini ya contoh kamera selfie di Realme 25Y ya. Untuk hasilnya ini di pengaturan 720 pixel ya. Gelap ya, warna, terus wajah juga sedikit noise. Selamat siang ya. Saya ingin memperlihatkan atau mencontohkan kamera selfie di pengaturan 720 pixel di C25Y ya. Untuk kualitas gambarnya sih biasa saja. Untuk di rate-nya juga terbilang lumayan ya, karena tidak terjadi delay. Warna yang dihasilkan juga ya standar, dan bahkan sedikit memucat ya. Oke, coba kita berjalan. Oke, seperti ini ya hasilnya, bisa dinilai sendiri ya. Oke, kita ke pengaturan yang lebih tinggi. Dan seperti ini contoh kamera utama di pengaturan 720 pixel ya. Warna yang dihasilkan cenderung akan gelap, padahal siang ini cerah. Dan autofokusnya coba, kalau di jarak dekat dia cukup bagus ya, tapi kalau kita agak jauh, bekerja juga dengan cepat ya untuk autofokusnya. Warna yang dihasilkan ya seperti tadi cenderung gelap. Namun untuk akurasi warnanya mendekati ya warna aslinya. Hijau-hijaunya juga seperti ini. Coba kita berjalan. Langsung autofokusnya tidak bekerja ya apabila dijalankan. Tuh, baru bekerja apabila kita mainkan layarnya. Seperti ini. Pengaturan yang paling tinggi yaitu 1080 pixel untuk kamera utama ya di siang hari ini. Apakah autofokusnya masih tidak bekerja secara otomatis? Ya, coba kita berjalan. Kalau yang 1080 langsung bekerja ya autofokusnya, beda dengan 720. Jadi dia langsung bekerja dengan baik apabila kita ubah objek yang kita ambil seperti ini. Nah, dia langsung bekerja autofokusnya. Keren. Good. Halo, seperti inilah contoh kamera utama ya, 1080 pixel di area atau ruang yang kurang cahaya ya. Kita contohkan untuk yang di malam hari lah. Seperti inilah gambarannya. Oke, coba di kiri kanan. Untuk FPS-nya sendiri tidak terjadi delay ya, patah-patah. Oke, kalau kita mundur seperti apa? Seperti ini ya. Terus maju lagi, bisa lihat ya hasilnya. Oke.
Pada fitur keamanannya telah disediakan sensor fingerprint yang terletak di bagian belakang. Untuk kualitasnya mumpuni banget, karena memiliki kecepatan dalam memindai sensor sidik jari. Smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, yaitu Face Unlock, memiliki kecepatan dan akurasi dalam memindai wajah. Dan untuk dukungan lainnya, smartphone ini telah didukung dengan adanya Wi-Fi 802, Bluetooth, dan juga ada radio serta USB. Namun disayangkan untuk USB-nya sendiri masih menggunakan micro USB 2.0. Kemudian kelebihan lain dari smartphone ini adalah baterainya, karena telah disuplai baterai sebesar 5000 mAh dengan charge bawaannya sebesar 18 watt. Oke, kesimpulannya adalah menurut saya seri ini sukses mewakili kebutuhan anak muda yang butuh smartphone di kelas entry level untuk kegiatan sehari-hari, harganya terjangkau dan spesifikasinya memadai. Dan sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.